Halo. Pul. Oh. Ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Laila Maulida dari kelas 11 TKJ 1. Mari kita mulai dengan perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Ketika perang Uhud usai, maka nampaklah bahwa ternyata perang ini telah menyiksakan puluhan tentara yang gugur dan terluka. Rasulullah SAW memeriksa para sahabat yang terbunuh dalam perang tersebut. Saat beliau memeriksa, beliau juga dalam keadaan terluka. Rasulullah memeriksa satu persatu pasukannya. Ini menunjukkan betapa perhatian beliau terhadap umatnya. Pada saat ini, beliau berhenti pada salah seorang syahid. Beliau berdiri di kepalanya, lalu mengangkat kedua tangannya, memohon doa, lalu air mata berlinang, kemudian membaca ayat. Di antara orang-orang yang beriman itu, ada orang yang menunaikan perjanjiannya dengan Allah. Lalu siapakah sahabat ini? Dialah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Mari sejenak kita menelusuri perjalanan kehidupan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, dahulu beliau sering berkeliling di kota Mekah melewati pasar-pasar. Ia hadir di saat orang-orang sedang berkumpul. Seorang pemuda yang sangat ramah, harum semerbak, pemuda yang kaya raya. Tidaklah ia makan kecuali makanan terbaik, memakai pakaian terbaik, menggunakan kendaraan termewah, dan tinggal di rumah yang terindah. Ia adalah pemuda yang sangat tampan. Mungkin perumpamaan ini adalah pemuda yang menggunakan mobil termewah, baju bermerek, dan semua orang yang memandangnya dengan tatapan ingin memiliki apa yang ia miliki. Atau diibaratkan jika seorang gadis, seperti seorang gadis yang memiliki harta yang berlimpah, cantik rupawan, kaya raya, punya banyak perhiasan, makan di restoran termewah, di mana seluruh wanita iri dan ingin memiliki seluruh kenikmatan ini. Sedangkan ibu Mus'ab adalah wanita kaya raya. Ia memberikan segala apa yang diinginkan Mus'ab. Beliau sangat mencintai dan memanjakan Mus'ab. Apakah kita bisa membayangkan pemuda ini akan dengan mudah meninggalkan semua kenikmatan yang dimilikinya? Bayangkan seorang pemuda dengan kendaraan terbaru, menggunakan pakaian termahal, parfum nomor 1, makanan di restoran berkelas. Apakah akan mudah baginya meninggalkan segala keutamaan ini? Di zaman kita, seseorang terfitnah meski hanya memiliki sebuah HP jadul, atau terfitnah hanya karena motor butut. Terfitnah hingga meninggalkan sholat jamaah, terfitnah dengan kenikmatan sederhana seperti ini. Boleh jadi seorang wanita terfitnah dan mendapatkan bencana hanya karena perhiasannya. Ketika ia memilikinya, ia seolah memiliki segalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah kefakiran yang aku takutkan atas kalian, akan tetapi aku khawatir akan dibuka lebar pintu dunia bagi kalian, seperti telah dibuka lebar kepada orang-orang sebelum kalian. Nanti kalian akan saling bersaing untuk mendapatkannya, sebagaimana mereka telah bersaing untuknya. Untuknya, dunia akan membinasakan kalian seperti telah membinasakan mereka. Oleh karenanya, sangat dianjurkan bagi kita untuk berdoa dan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar seluruh kenikmatan yang diberikan kepada kita dapat mendekatkan kita kepada Allah, bukan menjadi fitnah dan musibah bagi kita." Inilah Mus'ab bin Umair di suatu hari berjumpa dengan Rasulullah. Pada perjumpaan yang pertama, dan di sini pula beliau masuk ke dalam Islam. Kecintaan beliau terhadap Allah dan Rasulullah mengalahkan kecintaannya pada dunia.
Dan setelah keislamannya, maka berbaliklah keadaan Mus'ab bin Umair setelah keislamannya. Yang sebelumnya makan makanan nikmat, kini kelaparan dan dahaga menyertainya. Yang dahulu memakai baju terindah, kini tinggal pakaian yang lusuh dan usang. Apakah ada orang yang memaksanya dengan keadaan ini? Ini terjadi datang dari keinginannya sendiri. Bukankah kebahagiaan itu dengan ketenaran, harta, dan kedudukan? Beliau telah merasakan kekayaan dan seluruh kenikmatan itu. Ia telah memiliki segalanya, namun beliau belum merasakan kebahagiaan yang hakiki. Tapi setelah beliau masuk Islam, barulah beliau merasakan kebahagiaan. Karena itu, ia mencukupkan untuk dirinya apa yang ia perlukan saja dari dunia. Karena dunia ini fana dan akan meninggalkannya. Dan inilah petunjuk Rasulullah SAW. Beliau mampu mengumpulkan harta terlebih di akhir kehidupannya. Rasulullah mendapatkan ganimah atau rampas perang yang melimpah, tapi Rasulullah tidak menumpuk harta-harta itu untuk dirinya sendiri. Di suatu hari, Mus'ab melewati suatu jalan lalu melintasi sahabat. Para sahabat yang melihat Mus'ab bin Umair menundukkan kepala mereka. Air mata mereka berlinang. Mengapa? Karena keadaan Mus'ab yang jauh berbeda dari keadaan sebelumnya masuk ke dalam Islam. Pakaian yang dikenakan Mus'ab kini pakaian yang telah ditambal-tambal. Sedangkan mereka ingat pakaian yang dipakai Mus'ab sebelum masuk Islam merupakan pakaian terbaik dengan wangi yang luar biasa semerbaknya. Duhai para pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, seharusnya tahu hakikat kehidupan ini. Kita harus pahami hakikat dunia dan akhirat sebaik-baiknya, hingga dapat memotivasi kita untuk beramal dengan amalan terbaik, menolong orang-orang di sekitarnya, dan membawa kita memahami posisi kita pada hakikat dunia dan akhirat itu sendiri. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan Allah sejatinya akan memahami bahwa dunia ini hanya sementara, bukan tujuan akan ditinggalkan. Berapapun umurnya pasti ia akan mati. Allah SWT berfirman, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inilah manhaj seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah SWT. Sekian tadi dari saya. Saya Laila Maulida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.